Shalom, selamat berjumpa kembali bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui media Renungan Harian Toraya untuk Rabu 22 Oktober 2025. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia pasal 50 ayat 17 sampai 20. Dan sebagai tanda kesiapan hati kita, mari bersama kita menghadap Bapa untuk berdoa. Di dalam heningnya pagi ini, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, membawa diri dan seluruh kerinduan kami akan jamahan kasih-Mu yang diwujudkan dalam firman yang diperdengarkan kepada kami. Ya sumber kasih, hadirlah di tengah-tengah persekutuan hati dan pikiran kami saat ini. Kami mau merasakan damai-Mu senantiasa. Firman yang menguatkan kiranya digemakan kepada kami. Roh yang mengajarkan kiranya melingkupi kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Berdoa kami kepadamu di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia, pasal ke-50, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 20. Israel seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalau oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan akhirnya sekarang Nebukadnezar, Raja Babel, menggerogoti tulang-tulangnya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Akan tetapi, aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di Karmel dan Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu, di masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatinya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ditemukannya, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tetap hidup. Amin, firman Tuhan. Kasih Bapa, kamasokanan na puang. Dalam setiap penghukuman selalu ada anugerah peringatan yang mendahuluinya, dan selalu ada janji anugerah pemulihan dari Tuhan. Inilah kebesaran kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Walaupun berkali-kali bangsa pilihan Tuhan, yakni Israel, mengingkari perjanjian yang kekal, namun pemulihan dari Tuhan juga senantiasa dinyatakan. Inilah kasih dan keadilan Tuhan, memulihkan manusia dari dosa dengan tetap menghukum dosa. Walaupun Tuhan pasti menghukum dosa, namun melalui penghukuman itu, Ia kembali memurnikan iman umat-Nya. Perjanjian Tuhan dan umat-Nya merupakan perjanjian kekal. Sekalipun umat Tuhan sering mengingkarinya, namun mereka tidak dapat membatalkannya. Demikianlah besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Perjanjiannya yang kekal tidak dapat menghalangi rencana penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Melalui perintah, peringatan, penghukuman, dan pemulihan, agenda penyelamatan dunia terus berjalan tanpa bisa dihalangi oleh kekuatan apapun. Sekalipun umat Tuhan, yakni Israel dan Yehuda, nampak telah hancur lebur dan hanya menyisakan reruntuhan dan puing-puing iman dalam pembuangan, namun sekali lagi rencana Tuhan tetap berjalan. Penghukuman dalam pembuangan hanyalah salah satu proses pemurnian bagi umat Tuhan untuk menemukan dan bertumbuh dalam iman yang sejati. Pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, pemurnian itu akan diwujudkan sejelas-jelasnya, sebagaimana yang tertulis dalam ayat 10. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ditemukannya. Hal ini sangat mungkin menunjuk kepada pengadilan Yesus Kristus sebagai Israel sejati
yang padanya tidak ditemukan dosa dan kesalahan, namun rela menanggung semua dosa dan kesalahan manusia. Melalui pembacaan dan perenungan firman saat ini, terdengar panggilannya, "Aku mengasihimu, jangan berbuat dosa lagi." Amin. Pujian dan hormat kami naikkan tanpa henti, karena kami sangat merasakan campur tangan kuasa dan kasih-Mu yang tak pernah akan meninggalkan kami. Bapa yang kami kenal melalui segala perbuatan-Mu yang ajaib, kami bersyukur atas waktu yang masih Tuhan tambahkan pada bilangan usia kami. Pagi hari ini, masih dalam hangatnya suasana persekutuan bersama-Mu, kami anak-anak-Mu datang dan membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Teringat kami kepada para pemimpin kami yang telah menetapkan norma-norma dan menjaga kehidupan kami agar bersesuaian dengan ketentuan dalam hidup bernegara. Lindungi dan perlengkapi mereka, Bapa, dengan segala kebijaksanaan dan keadilan. Jadikanlah mereka teladan bagi kami rakyatnya. Biarlah pemerintahan yang diselenggarakan menggambarkan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Juga bagi para pemimpin kami dalam kehidupan berjemaah, berkatilah para pemimpin dan anggota majelis gereja-Mu yang bertugas dan bertanggung jawab menjaga umat-Mu dalam kehidupan beriman agar seturut kehendak-Mu. Hindarkan dari rupa-rupa keinginan pribadi. Jangan biarkan para pemimpin kami tergelincir dan menjauh dari amanat yang dipercayakan kepada mereka. Jadikan mereka semua cerminan kasih-Mu yang setia dan adil tanpa memandang perbedaan. Kami pun mengingat pergumulan kaum keluarga kami, handai tolan, sanak keluarga, yang sedang menghadapi peperangan melawan sakit penyakit, kekurangan dan keterbatasan, kesombongan diri, kehilangan, dan banyak lagi hal yang kami rasakan masing-masing pribadi. Bapa, Engkau mengetahui persis segala sesuatu, dan kami pun tahu persis bahwa kami dapat mempercayakan masa depan kami hanya kepadamu. Kami pun membawakan dalam doa kami para orang tua kami yang telah lanjut usia. Biarlah ketenangan senantiasa melingkupi hari-hari di masa usia indah mereka. Tidak ada kekhawatiran ataupun ketakutan yang membebani. Biarlah iman para orang tua kami yang menjadi teladan bagi kami terus memelihara kesetiaan mereka kepadamu, Bapa. Hari ini kami yakin juga adalah hari yang telah Tuhan persiapkan untuk kami jalani dalam damai dan sejahtera. Tuhan telah menyiapkan banyak berkat dan pembelajaran bagi kami. Pegang terus tangan kami, Bapa, karena bersamamu kami selalu kuat. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang terus boleh dan layak berada di hadirat-Mu. Kami berucap syukur dan menaikkan syafaat kami pagi ini, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang abadi. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari melangkahkan kaki kita menapaki hari ini. Ingatlah Yesus yang berseru kepada kita, "Aku mengasihimu, janganlah berbuat dosa lagi." Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.